hari ini kita menyelesaikan dan akan menyelesaikan maksud saya seri 7 surat kepada jemaat di kitab Wahyu. Dan kita tiba pada jemaat yang terakhir, yaitu jemaat di Laodikia. Saya percaya bahwa di sepanjang pembahasan, pembelajaran kita mengenai surat kepada 7 gereja ini, itu akan menjadi berkat yang khusus. Karena message-nya sebenarnya adalah mempersiapkan jemaat dan umat Tuhan untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Sore hari ini kita belajar bersama-sama surat terakhir kepada jemaat di Laodikia. Laodikia juga adalah sebuah kota yang berada di sebelah selatan kota Philadelphia. Kalau kota Philadelphia kita kenal minggu yang lalu sebagai kota kasih persaudaraan, jemaat-jemaatnya hidup di dalam kasih persaudaraan. Beda dengan orang-orang yang ada di Laodikia. Karena orang-orang di Laodikia ini adalah orang-orang yang semata-mata ditegur. Kalau Anda melihat surat yang pertama sampai surat yang ke-6, maka ada pujian terhadap beberapa jemaat. Tapi khusus untuk surat kepada jemaat di Laodikia ini, tidak ada pujian sama sekali. Nanti kita akan melihat kenapa hal demikian terjadi. Mari kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita baca sama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, seperti yang selalu kita lihat, ada sebuah pola bahwa di dalam surat kepada 7 jemaat ini, pertama-tama Yesus atau Tuhan memperkenalkan dirinya melalui orang yang menulis, Yohanes yang menulis surat ini. Bagaimana Tuhan diperkenalkan kali ini dalam surat yang terakhir? Di situ di dalam ayat 14 dikatakan, inilah firman dari Amin. Bukan nama orang ya, bukan si Amin, saudara. Amin itu biasanya kita pakai sebagai penutup doa. Apa gunanya kita berkata amin? Apa gunanya kita berkata yes? Itu artinya aku percaya itu akan terjadi. Jadi kata amin di situ artinya persetujuan kita, keikutsertaan kita terhadap apa yang kita dengar. Dan amin yang dimaksudkan di sini adalah saat kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka yang membuat itu terjadi adalah Tuhan Yesus. Jadi amin adalah Yesus yang mengikat, yang membuat itu terjadi, sedang dinyatakan sebagai wujud dari pengharapan. Makanya apapun yang Anda harapkan, Anda minta, Anda gumulkan di dalam Yesus, jawabannya adalah ya dan amin. Karena hanya Tuhan, hanya Dia, Sang Amin itu yang akan mewujudkannya terjadi. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini memberitahukan kepada kita
Pre-eksistensi Tuhan Yesus. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Makanya di situ dikatakan akulah yang awal dan yang akhir. Permulaan dari ciptaan Allah. Dan Kristus itu sudah bersama-sama dengan Allah. Yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Saat dia lahir melalui rahim Maria. Oh, sungguh indah. Bagaimana Tuhan Yesus dinyatakan. Kalau kita belajar teologi kitab Wahyu, saudara, kita akan melihat bahwa di sepanjang kitab ini sebenarnya bicara dan mewahyukan tentang kehadiran Yesus Kristus sendiri. Itu yang ingin dinyatakan kepada jemaat di Laodikia. Bahwa dia adalah Tuhan Yesus yang sudah ada sebelumnya dan tetap ada dan ada sampai bagian akhirnya. Tuhan Yesus mau menjelaskan siapa dia kepada jemaat-jemaat di Laodikia itu. Kenapa saudara? Kenapa harus diberitahu kepada mereka ini secara spesifik? Karena di dalam ayat 15 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Kalau kita melihat di dalam surat-surat yang pertama sampai yang ke-6, saat kalimat ini muncul, aku tahu segala pekerjaanmu, itu berarti artinya, oh Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu apa yang sudah kita lakukan. Tuhan tahu apa yang sudah kita kerjakan, mungkin belum maksimal. Itu bersifat pujian, itu bersifat mengencouragement, mendorong, membela, menasihatkan. Tapi kepada jemaat di Laodikia, kalimat ini bukan untuk mendorong mereka, bukan untuk menghibur mereka. Coba lihat kalimatnya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Salah satu aspek celaka bagi anak Tuhan adalah ketika statusnya tidak jelas. Tidak panas dan tidak dingin. Ini bicara mengenai aspek kerohanian, saudara. Mau panas-panas sekalian, mau dingin-dingin sekalian. Suam-suam kuku itu tidak memiliki definisi. Ini panas atau ini dingin. Di dalam kehidupan rohani, kita harus menjelaskan diri kita dan posisi kita. Kalau kita memang panas, panas. Kalau memang kita dingin, dingin. Dan banyak orang hari-hari ini justru lebih nyaman berada di posisi tengah. Tidak jelas. Pernah melihat bunglon? Dia akan menyesuaikan diri sesuai dengan warna di mana dia hinggap. Aslinya dia tidak seperti itu. Nah, banyak orang menjadi seperti bunglon. Kehidupan rohaninya tidak jelas. Nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak naik, nggak turun. Kehidupan rohani yang rata-rata. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Dan Tuhan menemukan kepada jemaat di Laodikia, ternyata mereka memperlihatkan identifikasi suam-suam kuku. Artinya terlihat rohani tapi sesungguhnya tidak demikian. Juga bisa kita katakan terlihat tidak rohani tapi sesungguhnya juga tidak demikian. Maka sebagai gembala sebetulnya Abuna selalu menghendaki kita itu tidak boleh menjadi jemaat yang rata-rata. Tahu rata-rata itu ya? Average. Ya udahlah begini aja udah baik. Yang penting kan datang ke gereja. Itu rata-rata. Tapi sebenarnya tidak membawa dampak. Tidak mengalami sesuatu di dalam hidupnya. Makanya orang-orang yang seperti ini ketika persoalan datang, dia akan tergerus oleh masalah. Dia tidak mampu bertahan apalagi keluar dari persoalan yang sedang dia hadapinya. Sebab kapasitas rohaninya rata-rata. Tidak panas dan tidak dingin. Orang-orang yang suam-suam kuku dalam kehidupan rohaninya, ini adalah orang-orang yang justru berada di dalam zona yang berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena dia sendiri tidak bisa mendefinisikan dia ada di mana. Orang yang seperti ini ibarat tiang yang tertancap di tanah, tertancap, tapi dangkal di dalam. Sehingga saat ada goncangan, tiang itu akan dengan cepat ambruk. Memang terlihat tertanam. Orang-orang yang suam-suam kuku adalah orang-orang yang susah diajak untuk bergerak. Susah memberikan respon yang terbaik. Karena dia memberikan respon yang menurutnya sudah terbaik. Padahal di dalam Tuhan itu masih respon rata-rata. Saudara yang Tuhan mau ingatkan kita pada sore hari ini. Jadilah orang yang melebihi rata-ratamu. Haleluya. Ingat ketika Tuhan Yesus mengajar bahwa kalau ada orang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, relalah berjalan dengan dia sejauh 2 mil.
Artinya beri lebih dari yang dituntut kepadamu. Permasalahan utama dalam kekristenan adalah ketika kita men-set posisi kita. Seperti kamera tadi di-set. Pokoknya apapun situasi di luar sana, kamera akan tetap mengukur dalam standar yang sudah ditetapkan buat dia. Seperti itu loh kekristenan yang suam-suam kuku. Di sana lagi histeris mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia biasa-biasa aja. Di sana lagi hidupnya lagi kacau, dia juga biasa-biasa aja. Makanya dikatakan yang seperti ini adalah hal yang sangat berbahaya. Kalau dalam warna, suam-suam kuku itu bisa didefinisikan sebagai warna abu-abu. Makanya Abuna itu sama sekali, benar-benar saudara, ini memang sangat subjektif. Sangat tidak suka warna abu-abu. Enggak jelas, mau hitam ya hitam aja sekalian. Mau putih ya putih aja. Tuhan tidak senang dengan yang seperti ini. Ketidakjelasan adalah dampak dari kesuaman. Maka menjelang kedatangan Tuhan di akhir zaman ini, kita harus memposisikan diri kita. Itu yang perlu kita ingat. Harus memposisikan diri kita. Yang kedua, posisi kita harus pada posisi yang benar. Betul, kita sudah memposisikan diri. Tapi jangan memposisikan pada yang dingin. Hendaklah kita memposisikan diri pada yang panas. Apalagi seperti situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Banyak orang akhirnya tawar hati dengan Tuhan. Enggak antusias, tidak juga mati, tawar. Boleh dikatakan seperti garam yang sudah kehilangan fungsinya. Apa yang dilakukan pada garam yang sudah kehilangan fungsinya? Garam bukan seperti garam dapur sekarang ini. Kita harus mengerti konsep garam di zaman Alkitab adalah batu yang mengandung rasa asin. Jadi kalau rasa asinnya sudah habis karena seringkali dicelup di dalam sup atau cairan, maka dia dibuang. Itulah sebabnya Tuhan memberikan teguran, nanti kita akan bahas, aku akan memuntahkan engkau. Mari kita lanjut dulu pada ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa saudara? Memuntahkan engkau dari mulutku. Digunakan kata kiasan saudara. Dimuntahkan, bayangkan sesuatu yang Anda muntahkan dari dalam keluar, itu pasti tidak sesuai dengan tubuhmu, ditolak oleh tubuhmu secara natural. Betulkah itu? Bukan sesuatu yang kita bawa masuk untuk kita cerna, untuk bermanfaat bagi tubuh. Kalau itu makanan muntah keluar, itu kotoran. Ada sesuatu yang tidak beres. Kata dimuntahkan di sini artinya tidak layak dicerna. Tidak patut dijadikan sesuatu yang berfungsi dan bermanfaat. Coba bayangkan dirimu adalah sesuatu produk yang harus masuk dalam satu sistem, seharusnya masuk dalam sistem itu dan menjadi bagian dari sistem itu, tapi faktualnya sistem itu menolak saudara. Makanya Tuhan menggunakan istilah yang menurut saya sangat sarkastis ya. Kiasan yang sangat sarkastis. Aku memuntahkan engkau. Artinya ditolak, tidak diterima, dibuang sebagai sesuatu yang memang harus dikeluarkan. Kotoran. Itu maksud muntahkan di sini saudara. Saya ingat ketika seekor ikan besar menelan Yunus. Dia diminta oleh Tuhan hanya menelan. Tidak boleh mengunyahnya atau tidak boleh dijadikan makanan, dan seluruh struktur dari ikan ini seperti sudah diatur untuk tidak boleh memproses benda asing yang masuk dalam perutnya. Wah, tidak nyaman saudara. 3 hari kemudian dia memuntahkan itu keluar. Anda bisa membayangkan diri saudara dimuntahkan oleh Tuhan. Itu artinya secara rohani hidup kita tidak berkenan. Betapa menyedihkannya. Dampak dari kesuaman akan membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau dikatakan tidak berkenan, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita klaim, itu tidak berdampak.
tidak membuat Tuhan bertindak. Dalam firman online hari Rabu kemarin, Abuna mengajar apa? Yang pertama, say. Yang kedua, do. Yang ketiga, receive. Dan yang keempat apa? Tell it. Bagaimana kita bisa receive kalau kita justru yang dimuntahkan? Kita merasa sudah melakukan sesuatu. Kita merasa sudah ambil bagian. Anda tahu apa yang disebut dengan GR? Apa itu sebenarnya GR itu? Dari bahasa Jawa ya, gede rumongso, gede rasa. Apa bahasa populernya gede rumongso itu? Baper, merasa. Ini yang Tuhan peringatkan kepada jemaat di Laodikia. Mereka merasa. GR, lihat ayat 17. Itu dia. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka mengukur diri di dalam standar mereka sendiri. Tidak di dalam standar Tuhan. Ini dampak dari kesuaman. Kita merasa dikasihi Tuhan, faktanya Tuhan tidak sayang kita. Kita merasa sudah melakukan banyak buat pekerjaan Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita kembali, faktanya tidak demikian. Karena kita menggunakan standar diri kita sendiri. Dan gak main-main apa yang mereka ukurkan pada diri mereka. Mereka merasa diri mereka apa? Kaya. Kaya artinya berkaitan dengan finansial, secara material. Oh, kita kaya. Apalagi kan kota Laodikia adalah kota penghasil wol hitam. Orang kalau pakai baju yang dibuat dari wol hitam itu mengkilat, saudara. Dan kota Laodikia adalah kota yang dikenal di antara 7 jemaat ini sebagai pusat keuangan. Maka di situ ada bank, pusat perbankan di Asia Kecil. Jadi perputaran uang banyak. Nah, orang-orang Laodikia merasa kita kaya. Aku memperkayakan diriku sendiri. Orang kaya yang benar-benar kaya enggak petatang petenteng, saudara. Ada 2 jenis orang kaya toh. Orang kaya yang GR, merasa diri kaya, oh di mana-mana dia petantang petenteng. Sebenarnya dia nggak punya apa-apa itu. Tapi orang kaya yang sejati, yang benar-benar mampu secara ekonomis, nggak perlu ngomong bahwa dia kaya. Nggak usah ngomong. Bajunya biasa-biasa. Kami pernah diundang makan ke tempat orang yang menurut kami sangat kaya di kota Semarang ini. Meja makannya sederhana, piring makannya sederhana. Sejak itu cara kami berubah dalam menjalani hidup. Wih, orang ini memberkati kita. Masa gaya hidup kita lebih tinggi dari gaya hidupnya? Mengerti maksud saya? Lihat meja makannya. Wah, cara pandang Abuna berubah benar. Berubah. Bertahun-tahun yang lalu Tuhan membentuk melalui sebuah realitas yang demikian. Makanya kita di dunia ini jangan GR. Kalau kita diberkati Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Jangan mentang-mentang jadi petantang petenteng. Yang begitu-begitu sebenarnya itu kerupuk. Nggak ada isinya. Tuhan mau mengajar kita. Karena sumber kekayaan itu Tuhan. Haleluya. Standarnya Tuhan. Orang-orang yang ada di kota Laodikia merasa bahwa mereka sudah mampu secara ekonomis. Mereka kaya yang dihubungkan dengan finansial dan materi. Tapi sesungguhnya di mata Tuhan, mereka adalah orang yang miskin.
orang yang melarat, orang yang malang, buta, dan telanjang. Mereka mungkin merasa memakai baju yang keren-keren, tapi di mata Tuhan mereka telanjang. Esensi yang paling penting di dalam perikop yang barusan kita baca, orang yang suam-suam kuku sesungguhnya tidak akan melihat dirinya yang sejati. Dia melihat dirinya dalam topeng yang ia bangun. Dia berpikir bahwa dia jauh lebih baik dari semuanya. Saya ini punya kebiasaan, saya nggak tahu buruk atau baik ya. Kalau saya ketemu orang yang selalu alay seperti itu, apalagi dalam dunia akademik di tempat di mana Abuna ini menjadi dosen, seringkali ketemu dengan orang yang omongannya banyak sekali. Saya langsung cek namanya itu di Google Scholar. Ada karyanya enggak? Nulis aja enggak pernah. Nulis pun di jurnal yang itu-itu aja. Di jurnal itu aja pun enggak pernah dikutip. Tapi ngomongnya di mana-mana. Nah, biasanya pada orang yang seperti itu saya akan berkata begini, oh ya? Oh ya? Wow, luar biasa ya. Wah, Anda hebat sekali. Saya mau belajar dari Anda. Sebenarnya Tuhan sedang mengejek mereka, jemaat di Laodikia itu. Kau bilang kau kaya, di mataku kau miskin. Kau bilang kau pakai baju yang bagus, di mataku kau telanjang. Kamu gak bahagia, melarat. Sebenarnya pengakuan itu tidak datang dari diri kita, tapi datang dari orang lain. Ironis sekali, udah dimuntahkan, ya, juga dianggap rendah oleh Tuhan. Makanya saudara, coba camkan ini dalam hatimu. Anda yang ada di rumah saat ini, benar-benar berpikir, jangan mau menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Jangan mau. Hati kita itu harus melekat pada Tuhan. Ibarat panas. Di dalam Tuhan itu kita harus terus panas. Kita tidak boleh melekat kepada kebendaan, materi. Itu yang terjadi. Yang dialami oleh orang-orang Laodikia. Melekat pada kebendaan. Tuhan memberi nasihat kepada mereka. Di dalam nasihat ini dalam ayat 18, ada 3 benda. Ada berapa saudaraku? 3 benda. Yang pertama emas, yang kedua baju, dan yang ketiga cairan. Obat tetes mata. Mari kita lihat apa benda yang pertama. Nasihat Tuhan untuk menyelesaikan mereka. Supaya mereka bertobat. Tuhan berkata di dalam ayat 18, aku akan menasihatkan engkau. Nasihat ya saudara. Anda tahu nasihat, pilihan bebasnya ada di tangan kita yang mendengar nasihat itu. Mau mendengar, puji Tuhan. Tidak mau mendengar, terserah. Tuhan memberi nasihat dan memberi pilihan. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Kata yang pertama adalah emas. Harta yang sesungguhnya adalah yang berasal dari Tuhan, yang diukur dengan standar yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda. Orang-orang Laodikia juga punya emas, tapi kualitasnya tidak sama dengan kualitas yang Tuhan maksudkan. Yang Tuhan maksudkan adalah emas murni, saudaraku. Emas murni itu artinya sudah dipanaskan, mudah dibentuk, tidak memiliki kandungan perak dan kandungan pengotor besi, zat-zat mineral lainnya. Makanya dikatakan di situ murni. Murni. Biasanya emas murni lebih mahal atau lebih murah sih saudara? Lebih mahal. Karena kandungan emasnya 99,9%. Nggak pernah bisa 100. Tuhan mau orang-orang Laodikia dan kita hari ini supaya menjadi orang Kristen seperti emas murni. Tidak terkotori
oleh apa yang ada dalam pikiran, kedagingan hati kita. Haleluya. Itu benda yang pertama. Dan untuk murni harus diapakan emas itu? Dipanaskan. Coba Bapak Ibu duduk aja, Anda duduk di atas kompor 5 menit. Masih belum terasa 10 menit. Itu tidak nyaman. Tapi hasilnya indah. Benda kedua yang menjadi indikator yang Tuhan tuntut kepada orang di Laodikia dan kita adalah pakaian putih. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Makanya saya selalu berkata bahwa hidup kita di mata Tuhan itu adalah hidup yang terbuka. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Apalagi kalau itu menyangkut pekerjaan sesuatu hal. Jangan tuntut upahmu. Lakukan saja bagianmu. Upahmu itu akan datang dari tempat yang lain. Dari sesuatu yang tidak pernah Anda duga-duga. Amin. Ingat ya, kalau Abunda sudah bilang, every day with miracle. Oh, saya pasti mengalami sesuatu yang benar-benar dahsyat 1000%. Tuhan itu mencatat. Sebab Tuhan itu bukan Tuhan yang mengabaikan atau melupakan hal-hal kecil yang kita kerjakan. Makanya Tuhan bilang, seperti apapun pakaianmu, yang mewah, yang mungkin bermerek, dan engkau bangga memakainya di mana-mana, di mataku engkau tetap telanjang. Pakaian putih itu lambang kesucian. Lambang di mana kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Dan yang menentukan kekudusan itu bukan diri kita sendiri, tapi Tuhan. Benda yang ketiga. Maaf saudara, sebelum saya lanjut pada benda yang ketiga, saya tiba-tiba ingat. Dan jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu. Di situ ada kata memalukan. Memalukan artinya begini saudara. Pernah enggak Anda merasa malu bukan karena perbuatanmu, tapi merasa malu menyaksikan perbuatan orang lain? Kitanya yang malu, dia yang melakukan itu. Itu yang dimaksudkan kata memalukan di sini. Orang kok bisa begitu ya? Malu lah ya. Kadang-kadang kita memalingkan muka kita karena kita sendiri yang malu. Coba Anda lihat orang jalan-jalan telanjang. Hanya ada 2 respon manusia. Apa? Pura-pura tidak melihat tapi malu. Malu lah ya, saru. Atau kepo. Kok iso toh? Kesuaman akan membuat kita telanjang. Dan akan membuat Tuhan merasa malu melihat kita. Dan kita menjadi batu sandungan kepada orang lain. Sehingga orang memandang kita dengan malu, tapi kita sendiri nggak sadar. Itu loh. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita tidak bisa melihat kenyataan dan fakta. Maka ada benda ketiga. Benda ketiga itu apa? Minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak di sini artinya obat tetes mata. Mata kita perlu ditetesin supaya kita bisa melihat yang sebenarnya. Berarti kesuaman itu akan membuat kita buta untuk melihat fakta dan kenyataan. Baik yang ada di sekeliling kita maupun tentang diri kita sendiri. Makanya orang-orang yang seperti ini paling gampang dikerjain. Ingat tadi, oh iya, wow, Anda luar biasa ya. Saya ini masih bodoh, saya perlu belajar dari Anda. Dia pikir itu pujian. Makin naik, karena dia tidak sadar, dia tidak bisa melihat. Wah, luar biasa ya. Saya salut dengan Anda. Karena dia tidak sadar dia siapa.
Makanya perlu minyak pelumas. Biar mata kita itu bisa melihat kesejatian fakta dan kesejatian diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita ini mengukur diri kita lebih dari kenyataannya. Tuhan tidak mau yang demikian. Kita harus hidup apa adanya, bukan ada apanya. Buat apa cermin? Bukan untuk menentukan apakah kita cantik atau tidak, tapi untuk melihat diri kita seutuhnya. Kita siapa ya? Seperti apa saya? Kemarin itu kan Abuna hadir di wisudanya Jimmy, saudara. Jadi foto dengan Jimmy itu pulang ke rumah itu Abuna ngejek-ngejek Abuna. Dia bilang, wajahmu sekarang Pak udah ginuk-ginuk. Pipimu cempluk, perutmu besar. Udah kayak opa-opa. Saya berkata, aduh mah. Kamu mendefinisikan diriku sudah terlalu apa adanya. Karena saya jadi ingat pengalaman sendiri. Saya ini masih merasa diri ganteng, saudara. Masih merasa diri muda, 17 tahun. Disukai banyak orang. Sekarang saya dipanggil apa? Bukan koh lagi, Om. Om. Kalau memang perutnya udah besar, kadang-kadang saya kalau foto sekarang ya saudara, kalau foto tahan nafas. Biar nggak menonjol di depan. Saya kadang-kadang lihat di cermin, Mah, ini kok badan saya sekarang udah berubah ya Mah. Perut saya kok makin besar ya Mah. Puji Tuhan, kata Budi. Lo kamu kok malah puji Tuhan toh? Yang penting sehat. Oh iya toh, pasti sehat. Tapi kilo, ropopo. Ben ketok kalau dijaga dan diberi makan sama istrinya katanya. Aduh. Kadang-kadang kita tidak mau dan atau mungkin karena tidak bisa melihat diri kita sebenarnya itu kayak apa. Memang faktanya sudah botak, ya sudah terima kenyataan. Makanya Pak Jimmy nggak mau lanjut S3 itu nanti botak kepalanya kayak gembalanya. Seperti bapak kayak gitu anak. Nyata, puas-puaskan dulu. Nanti Alek itu akan kayak gitu itu. Mulai botak dari sini pelan-pelan. Pakai obat tetes mata. Supaya clear. Kita bisa melihat apa yang sejati itu. Karena penampilan bisa menipu. Abuna pernah memberi contoh bukan? Jangan terpesona dengan foto profile di WA seseorang. Jangan, lihat yang sejatinya. Tapi jangan nanti ambil obat tetes mata, Anda bertemu Daniel misalnya ketemu seorang gadis. Benar enggak ya tetes mata dulu bisa lihat yang sejati? Bukan. Tuhan memperingatkan mereka karena engkau selama ini salah. Cara pandangmu salah, engkau tidak bisa melihat yang sejati. Kau butuh minyak di matamu. Makanya di dalam ayat 19 ada penegasan. Barang siapa aku kasihi. Sebenarnya Tuhan memberitahu kepada mereka, engkau kukasihi. Ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan apa saudara? Bertobatlah. Lihat aku berdiri, pemain musik maju ke depan. Ayat 20 ini paling bagus sekali. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Apa artinya Tuhan berdiri di bukan pintu? Ketuk. Ketuk. Tuhan itu selalu ada, siap sedia. Yang membuat kita tidak menyadari dan kita tidak mengalami perjumpaan dengan dia, bukan dari aspek Tuhan, tapi dari aspek kita. Kita tidak memberikan respon. Kita tidak membuka pintu.
Itu loh saudara. Tuhan berdiri di depan pintu mengetok, artinya dibutuhkan izin dari kita. Dibutuhkan persetujuan kita untuk Tuhan masuk dan merubah kehidupan kita. Ini ending yang paling indah. Kenapa? Tuhan mau memberitahu kepada jemaat di Laodikia, engkau mengaku aku ada di dalammu, tapi aku masih di depan pintu ngetuk loh. Hanya engkau tidak bukakan. Makanya hidupmu tidak berubah-berubah. Makanya engkau kelihatan telanjang, makanya engkau kelihatan miskin melarat, makanya engkau kelihatan baik, merasa baik-baik aja padahal sesungguhnya tidak. Makanya engkau tidak bisa melihat yang sejati. Jangan sampai kesabaran Tuhan habis di depan pintu kehidupan kita. Dia ketuk. Coba Anda ketuk 15 menit. Tanganmu sakit. Tuhan juga punya batas kesabaran. Dia akan masuk pada pintu yang dibukakan baginya. Dan membuka itu adalah kita sendiri. Sebab cara Tuhan itu sopan. Pernah melihat pintu yang didobrak oleh polisi dalam film-film itu? Buka! Polisi dari ini! Gak dibuka, didobrak, bus, masuk, angkat tangan. Tuhan gak seperti itu cara kerjanya saudaraku. Dia sopan, dia menuntut kerja sama kita. Dia menuntut itikat baik dari kita, mempersilahkannya. Dan kita akan menikmati yang namanya kemurahannya. Dari mana kita tahu? Duduk semeja, makan bersama dengan dia. Haleluya. Itu yang sejati. Itu yang ingin Tuhan lihat di dalam kehidupan kita. Kita sudah melihat banyak kebaikan Tuhan. Dan hendaknya kita terus menjadi bagian dari kebaikan Tuhan sampai dia datang. Tapi intinya adalah kita membiarkan dia masuk. Jemaat di Laodikia gagal membawa Tuhan masuk. Dan Tuhan terus menunggu. Mari kita belajar dari jemaat ini. Hari ini, coba mulai berpikir bahwa Tuhan sedang ada di depan kehidupanmu. Mengetuk pintu kehidupanmu. Mengetuk pintu rumahmu. Pintu kamarmu. Pintu dalam pikiranmu. Pintu dalam hatimu. Buka supaya dia masuk. Dan Anda akan mendapatkan yang sejati itu. Bukan yang semu. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan yang barusan engkau dengar. Tundukkan kepalamu sebentar. Kau sungguh indah tiada taranya. Ambil satu teduh sebentar saudara.